Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena memang oleh Allah diberikan ilham, diberikan petunjuk untuk bisa melaksanakannya. Namun kita perlu tahu bahwa ada makhluk yang selalu berusaha menggagalkan kita untuk bisa mentaati perintah Allah dan Rasul, serta untuk bisa menjauhi larangan Allah dan Rasul, yaitu iblis dan bala tentaranya. Jadi kita harus betul-betul mengetahui mana-mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kaitannya dengan kalimat yang saya ucapkan tadi adalah kita harus tahu tentang di dalam bermuamalah itu ada transaksi-transaksi yang diharamkan, artinya tidak boleh kita lakukan. Dan karena iblis juga tahu itu dilarang, maka usaha dia dan bala tentaranya adalah menjerumuskan kita agar masuk ke dalam transaksi-transaksi tersebut, yang kita kenal dengan 7 transaksi yang dilarang atau 7 transaksi haram. Apa saja itu? Yang pertama adalah riba, yang kedua adalah maisir atau perjudian, yang ketiga adalah goror, jual beli tapi tidak jelas, tidak ada kepastian. Kemudian doror, ini menganiaya sepihak atau memelaratkan sepihak. Lalu nomor 5 adalah transaksi suhud. Suhud ini adalah haram, jadi zatnya memang atau barangnya ya haram atau caranya haram. Lalu tidak boleh suap dalam hukum, nomor 6, yaitu riswah, jadi mendapatkan uang tapi hasil dari suap, uang yang diberikan ataupun hadiah, ya hadiah kepada juru hukum agar hukum yang kemudian ditetapkan diringankan atau malah orang yang salah menjadi dibebaskan. Itu namanya riswah. Yang 7 adalah maksiat, transaksi yang mengandung maksiat. Yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menyelinap, ya, bisa menyelinap di dalam kalangan orang Islam itu adalah riba. Jadi kalau kita tidak betul-betul mengetahui, ya maka akan bisa terjerembab di dalam transaksi riba. Jadi oleh sebab itu, sebagai muslim kita harus tahu contoh-contoh transaksi riba. Di video yang sebelumnya sudah saya contohkan juga beberapa transaksi riba, tapi karena saking banyaknya tentunya video yang sebelumnya tidak bisa mewakili semua. Dan kesempatan ini saya akan coba melanjutkan tentang contoh-contoh transaksi yang diharamkan, khususnya adalah mengandung riba. Yang pertama, ini ada 4 contoh, nanti insya Allah akan saya ketengahkan. Yang pertama adalah kita menukar uang, ya, tukar menukar uang. Contohnya itu dolar ditukar dengan rupiah, tapi caranya tidak kontan, caranya tempo. Jadi dolarnya diserahkan di hari ini, sedangkan rupiahnya besok. Nah, ini kan namanya tempo. Nah, termasuk riba, yaitu ribanya riba nasiah. Nasiah itu adalah tempo. Karena menukar uang dengan penyerahan keduanya itu harus dilakukan secara tunai sebelum kedua belah pihak itu berpisah. Ada sebuah hadis, yaitu dalam hadis Bukhari, dijelaskan Ani bin Syihab an Malik bin Aus akhbarahu annahu iltamasa sorfan bimi'ati dinarin fada'ani Tolha bin Ubaidillah fataradna hatta tarafa minni
fa akhadha dhahab yuqallibuha fi yadihi summa qala hatta ya'ti khazini minal ghabah wa Umar yasma'u zalika faqala wallahi la tufariquhu hatta ta'khudha minhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zahabu bizahab riba ila ha'an wa ha'a. Al hadis, ini hadis Bukhari. Jadi artinya gini, dari Ibnu Syihab dari Malik bin Aus telah mengabarkan bahwa sesungguhnya dia mencari orang yang mau menukar uang sebanyak 100 dinar. Ya, 100 dinar dengan dirham atau uang perak. Jadi dia punya 100 dinar, dia pengen tukar dengan dirham atau perak. Kalau dinar itu kan emas ya. Lalu Tolha memanggil saya. Kemudian kami saling menawar hingga dia mau tukar menukar dengan saya. Lalu Tolha membolak-balik dinar itu di tangannya. Kemudian dia berkata, Oke, saya mau, tapi uang peraknya ini saya akan serahkan kepada kamu nanti ya, setelah pelayan saya datang dari Gobah. Gobah itu seperti hutan ya, wilayah yang lumayan jauh dari Madinah, jaraknya kurang lebih 30 km. Nah, saat itu Umar bin Khattab mendengar pembicaraan mereka berdua. Lalu Umar berkata, demi Allah, kamu Malik tidak boleh berpisah dari Tolha sampai kamu menerima uang perak darinya. Jadi boleh, tapi kamu Malik harus tungguin dulu pelayannya Tolha itu datang dari Gobah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, emas ditukar dengan emas itu riba, kecuali sama-sama kontan. Nah, tapi kan ini mungkin ada yang nanya ya, ini kan bukan emas dengan emas tapi emas dengan perak. Ya sama saja, karena emas, perak, uang atau mata uang yang lainnya itu kegunaannya sama, ilatnya sama, yaitu bisa sebagai alat tukar. Semuanya adalah barang ribawi. Nah, barang ribawi yang sejenis, contohnya sesama uang, hanya beda mata uang, itu kalau ditukar harus kontan. Emas ditukar dengan emas, emas ditukar dengan perak, emas ditukar dengan rupiah, atau perak ditukar dengan rupiah, rupiah ditukar dengan dolar. Itu harus kontan, tidak boleh ada yang tempo ya, tidak boleh ada yang tempo. Jadi tadi contohnya itu dolarnya sudah diterima, kemudian rupiahnya nanti. Atau gini, kita datang ke tempat penukaran uang, mau menukar dolar umpama, kita kasih rupiahnya sudah diterima, oh dapatnya sekian dolar, oke. Kemudian pelayannya masuk ke dalam mengambil dolarnya. Ternyata begitu diambil dolarnya tidak cukup, mungkin kurang 50 dolar. Lalu dia bilang, Bapak ini kurang 50 dolar, ini saya kasih tanda bukti untuk nanti ngambil 50 dolarnya lagi, tapi nggak bisa sekarang, tapi nanti siang ya. Jadi silakan Bapak kembali saja, karena kalau nunggu terlalu lama nanti siang balik lagi. Nah, itu tidak diperkenankan, nggak boleh. Karena kalau mau halal tukar menukar uang itu harus kontan, langsung sebelum berpisah maksudnya. Kalau dia mau menunggu nggak apa-apa, dia menunggu. Oke, kita tidak akan berpisah dulu sehingga dolar yang 50 itu datang, dia menunggu di situ, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia sampai berpisah dan nanti kembali lagi, itu yang tidak boleh ya. Pasti ada hikmah di balik itu. Setiap larangan dari Allah Rasul itu pasti ada hikmahnya. Hadis yang tadi dijelaskan, Gobah dengan Madinah itu kan jaraknya 30 km ya. Kalau zaman sekarang kita umpama berkendaraan sepeda motor, 30 km itu mungkin kita bisa tempuh kalau perjalanan lancar dengan waktu 30 menit ya, mungkin ya, 30 menit lah, 30 menit. 30 menit kan sebenarnya tidak lama ya, tidak lama. Tapi kalau sampai berpisah, itu saja nggak boleh. Apalagi sekarang pagi ya, pagi dia transaksi tukar menukar uang, tapi karena kurang, akhirnya kekurangannya itu adalah dibayarnya sore. Itu ya tidak boleh. Ya, berdasarkan hadis ini dalam hadis Bukhari. Kemudian yang selanjutnya adalah
membeli emas ya, membeli emas atau perak dengan uang secara kredit. Ini termasuk juga riba nasi'ah. Karena emas dan uang rupiah itu termasuk barang ribawi. Memang ada pendapat yang menyatakan bahwa emas itu adalah barang komoditi, barang yang komoditi, yaitu barang yang bisa diperjualbelikan. Jadi bisa digolongkan ke benda. Oke, tetapi walaupun emas itu bisa digolongkan ke benda yang diperjualbelikan, namun emas juga bisa dijadikan sebagai alat tukar. Jadi selama emas itu masih berfungsi sebagai alat tukar, maka ilatnya dia sama dengan uang, sama dengan perak, karena bisa dijadikan sebagai alat tukar. Maka berarti sama saja dengan tadi perak ditukar dengan emas, dirham ditukar dengan dinar, rupiah ditukar dengan dolar. Ya harus sama-sama kontan. Rupiah ditukar dengan emas, itu juga harus sama-sama kontan. Ya karena semuanya itu adalah barang ribawi. Jadi penyerahan keduanya harus dilakukan secara tunai sebelum kedua belah pihak berpisah. Jadi kalau secara kredit itu tidak bisa. Membeli emas secara kredit itu kalau dilihat dari dalil tersebut maka tidak bisa. Maka harus dilakukan secara kontan. Jadi nyicil emas itu ya termasuk transaksi riba yang harus kita ketahui. Dasarnya tadi ya, dalil yang tadi. Kemudian yang ketiga, jual beli emas atau perak secara online. Nah, ini kalau tadi kan secara kredit ya. Secara kredit, kalau ini adalah secara online. Dalam prakteknya, setelah pembeli mentransfer sejumlah uang kepada penjual, beberapa waktu kemudian penjual itu baru mengirim emas kepada pembeli. Ini termasuk juga riba nasi'ah. Karena emas dan uang rupiah termasuk barang ribawi seperti yang tadi saya jelaskan. Sehingga jika keduanya ditukar, maka penyerahan keduanya harus dilakukan secara tunai sebelum kedua belah pihak berpisah. Jadi gimana ya caranya ya supaya kalau kita beli emas bisa secara online? Gimana caranya? Ada nggak kira-kira solusinya? Solusinya ada. Jadi kalau kita mau beli emas dengan cara online itu jangan bayar di muka, jangan bayar dulu, jangan transfer dulu. Solusinya agar tidak riba, maka pembeliannya itu dengan cara COD, ya, cash on delivery. Jadi bayarnya di tempat. Dengan syarat pada saat penjual dan pembeli berkomunikasi melalui online, baik melalui marketplace, website, WhatsApp, telepon maupun media lainnya, itu baru pada tahapan merencanakan atau berjanji untuk berjual beli emas tersebut. Jadi belum berakad. Jadi telepon-teleponnya itu belum berakad, masih merencanakan saja. Nah, adapun akad jual belinya adalah pada saat pihak penjual, ya biasanya kan diwakili oleh kurir ya, dan pembeli sudah saling bertemu secara fisik dan bisa saling serah terima emas yang diperjualbelikan. Jadi si kurirnya ini adalah mewakili penjual datang ke rumah pembeli, menyerahkan emas dan pembelinya menyerahkan uang. Sudah, kemudian berpisah, itu transaksinya sah. Boleh itu. Jangan transfer uang dulu kemudian baru dia terima emasnya. Kan nggak mungkin dong transfer uang lalu emasnya juga bisa ditransfer lewat m-banking, nggak mungkin ya. Emas itu pasti diantar karena bentuknya kan benda. Emas itu bentuknya benda tapi dia bisa sebagai alat tukar gitu. Yaitu harus kita pahami ya, bahwa transaksi yang semacam itu jangan sampai terjadi gitu, jangan sampai kita lakukan. Kalau yang belum lama ini menjelang lebaran itu juga banyak terjadi transaksi riba itu bagi orang yang membutuhkan uang kertas receh, uang kertas pecahan kecil maksud saya. Dia
punya uang 100.000 kemudian ditukarkan dengan 5 ribuan senilai totalnya adalah 95.000. Jadi dengan alasan orang yang punya receh itu ya butuh keuntungan, ya ikhlas saja orang yang punya uang 100.000, walaupun ini sama-sama ikhlas karena bukan termasuk tijaratan antarodin, tapi termasuk tukar menukar barang ribawi, maka tidak diperkenankan. Itu termasuk kegiatan riba yang tidak boleh dikerjakan. Kalau sampai dikerjakan, maka baik yang memberikan 100.000 atau yang menyerahkan 95.000 itu dosanya sama. Itu riba itu walaupun hanya satu rupiah saja itu dosanya besar. Jadi kita saudaraku sekalian jangan sampai macam-macam dengan riba, coba-coba dengan riba, ya jangan. Tuh. Ini transaksi yang tadi yang diceritakan oleh saya itu, ini memang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir adalah membeli cek mundur senilai 10 juta rupiah dengan cara kontan dengan harga 8 juta rupiah. Jadi cek mundurnya itu dibayarnya 10 juta tapi harganya 8 juta rupiah, karena menjual cek mundur itu hakikatnya adalah menjual atau menukar uang dengan uang. Nah, kalau menukar uang dengan uang yang sama jenisnya seperti rupiah dengan rupiah, ya harus sama nilainya dengan sama-sama kontan, nilainya sama juga harus berbarengan gitu ya. Sebelumnya juga pernah saya ungkapkan tentang yang arisan itu, ya tentang arisan. Jadi di dalam masyarakat kan sering ya, ibu-ibu khususnya ini ngadakan arisan karena dia butuh salah satu anggota arisan ini karena sedang butuh uang dan dia menunggu ketika dikocok namanya keluar, ternyata yang nama keluar bukan dia tapi tetangganya. Lalu dia bilang, uang arisannya saya pakai dulu deh ya, saya aja yang keluar. Tapi bahasa dia bukan saya pakai, bahasa di masyarakat yang saya tahu adalah arisannya saya beli deh gitu, saya beli. Jadi seandainya arisannya itu dapatnya 7 juta, dia rela menerimanya itu hanya 6,5 juta atau mungkin 6.300.000 ya, 6 atau itu lebih besar ya, atau 6.800.000 padahal harusnya 7 juta, tapi dia rela 6.750.000 atau 6,5 juta. Tuh, berarti kan dalam hal ini sebenarnya dia dirugikan 500.000 atau 250.000 tergantung dari berapa dia dikasihnya pada saat dia bilang saya beli aja deh arisannya. Walaupun dia ikhlas, tetap itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu hakikinya adalah pinjam uang. Kalau pinjam uang harus mengembalikan apa adanya. Karena yang terjadi ketika nanti si peminjam itu, yang orang yang bilang arisannya saya beli, kemudian nanti dia keluar arisan, namanya keluar maksud saya, maka nanti uang itu kan pasti akan diambil oleh orang yang tadinya diambil uangnya oleh dia, dipakai oleh dia uangnya itu. Tapi orang yang tadi menyerahkan uangnya kepada orang yang butuh ini, itu menerimanya 7 juta. Sedangkan orang yang tadi butuh itu hanya menerimanya 6.750.000 atau 6.500.000. Berarti kan ada riba di situ 250.000 atau 500.000. Ini tidak boleh. Ya. Jadi kita, saudaraku sekalian, harus betul-betul menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari segala hal yang bisa menggagalkan cita-cita kita ketika nanti di hari akhir untuk masuk surga, selamat dari neraka. Jangan kita remehkan. Jangan kemudian merasa sholatnya rajin, sudah berangkat haji, umroh setahun mungkin sampai 5 kali, atau mungkin sampai umrohnya 12 kali ya, setiap bulan umroh. Kemudian dengan transaksi riba, tidak ada rasa takutnya, ini akan bisa menyebabkan ibadah yang dia kerjakan itu semuanya hancur. Karena riba itu termasuk dosa yang sangat besar. Bahkan Allah sangat membenci riba, dan Allah menyatakan perang dengan orang yang sudah tahu dosa riba tapi dia tetap melaksanakan perbuatan tersebut. Demikian saudaraku, semoga bermanfaat.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.